semua berada dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan syukur tak bosan-bosan kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini, malam hari ini, kita masih bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika hadir itu Allah menjanjikan keutamaan bagi orang yang mau datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, apa kata Rasul? Salatul rajuli jamaah tazidu ala salatihi fi suki wa baiti. Salatnya seseorang di rumah Allah itu lebih baik dibandingkan dari ia salat di rumahnya maupun di tempat ia bekerja, kata Rasulullah. Ketika seorang hamba memilih untuk menunaikan ibadah di rumah Allah, bid'an wa ishrina darajah, Allah sudah berikan pahala 20 derajat, kata Rasulullah. Baru saja kita memilih bapak dan ibu, belum datang, belum berangkat, baru berencana untuk salat berjamaah, lah diberikan pahala 20 derajat, kata Rasulullah. Suma'atal masjidah, kemudian orang tadi mulailah datang ia ke masjid, maka setiap langkahnya menuju rumah Allah itu illa rufi'a lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah, maka setiap langkahnya mengangkat derajat, setiap langkahnya menghapuskan dosa, kata Rasulullah. Itu sajakah wahai Nabi? Fa iza dakhala al-masjid kana fi salati ma kanatis salah. Maka orang-orang tadilah sampai ia di masjid, masuklah ia ke masjid, maka didapatilah pahala seperti orang yang salat padahal ia belum menunaikan salat, kata Allah. Dan hebatnya sepanjang umat Nabi itu, sepanjang hamba-hamba Allah itu berada di rumah Allah, selama itu pula malaikat mendoakan mereka. Apa kata malaikat berdoa? Allahumma rahamhu, kasihinilah ia. Allahumma ghfir lahu, ampuni dosanya dan terimalah akan taubatnya. Jadi inilah keutamaan kalau kita mau untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini dari sekian banyaknya hamba-hamba Allah, kitalah yang dipilih untuk hadir bersama di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah dalam hati kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kepada beliau yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melihat satu bab khusus, bagaimanakah tangga dasar seorang hamba untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ini akan bisa nanti kita pakaikan di tahun baru 2022, agar di 2022 itu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita kutip pendapatnya Imam Abul Qasim Al-Qusairi di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qusairiyah, bahwa beliau menuliskan awalu manzil min manazilis salikin. Awalu manzil, manzil itu diartikan dengan tempat berhenti. Misal Bapak dan Ibu dari Kamang Baru kok ingin pergi ke Bukit Tinggi, di Muaro Sejunjung berhenti, di Solo nanti berhenti, dimanapun berhenti. Maka tempat-tempat berhenti itu dalam istilah Arab disebut dengan manzil namanya. Maka tempat berhenti pertama bagi orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, bagi orang-orang yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Imam Al-Qusairi menyebutkan fataubatu awalu manzil, kata beliau, maka taubatlah
awal dari tempat berhenti seorang hamba tadi. Ternyata untuk dekat ke Allah itu tidak mudah. Untuk mendekat kepada Allah itu tidak gampang. Ada jenjang-jenjang yang harus ditempuh oleh seorang hamba agar bisa dekat kepada Allah. Maka jenjang pertama, jenjang dasarnya kata beliau adalah dengan taubat kata beliau. Jadi taubat dulu. Tidak bisa orang tidak taubat ingin dekat ya Allah tidak lewat taubat, tidak bisa. Maka ini yang akan kita lihat malam hari ini, bagaimanakah hakikat dari taubat itu sendiri. Imam Al-Qusairi mengatakan, wa hakikatu taubati fi lugatil Arabi, dan hakikat taubat itu di dalam istilah Arab disebutlah dengan ar-ruju', kembali. Kita kan di dalam salat selalu meminta Bapak dan Ibu, ihdinas siratal mustaqim. Kami minta jalan yang lurus. Jalan kita tuh lurus, tapi ketika hidup di atas dunia kadang menyimpang ke kanan, kadang menyimpang ke kiri. Maka ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena di dalam diri manusia ada fujur, keburukan, dan ada takwa, kebaikan. Maka yang buruk itulah yang membuat engkau menyimpang tadi. Dari sekian banyak penyimpangan kehidupan, kembali engkau ke jalan yang lurus. Itulah hakikat dari taubat, kecik beliau. Kan banyak penyimpangan kita, macam-macam. Kata Imam Al-Ghazali mengatakan, di dalam diri manusia itu ada sifat yang dikenal dengan sifat rububiyah, sifat jelek. Dari situ munculnya sombong, angkuh, ria, ujub dan sebagainya. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, di akhir zaman umatku banyak terjerumus kepada syirik kecil kata beliau. Apa itu syirik kecil wahai Nabi? Ria kata beliau. Jadi ria itu bahaya Pak dan Ibu. Kan Allah sebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau buat batal amal kebaikanmu. Dengan apa kami buat batal amal kebaikan kami wahai Allah? Dengan engkau ria'an nas, engkau ria kepada manusia. Maka akibat pertama orang yang ria, amalnya dianggap batal oleh Allah. Dan macam-macam. Caranya itu luar biasa Pak dan Ibu. Bagaimana caranya? Namanya setan menggoda. Sekuat apapun kita, maka setan lebih berusaha pula menggoda kita. Cuba kita cari Bapak dan Ibu, sama ndak setan dengan iblis? Sama ndak Bapak dan Ibu? Antara iblis dengan setan sama atau beda? Karena yang membuat kita menyimpang itu kan makhluk itu. Kita jalan kita lurus, tapi makhluk itu berusaha menyimpangkan ke kanan, menyimpangkan ke kiri. Yang disebutlah makhluk itu dengan iblis atau syaitan. Samakah iblis dengan syaitan itu? Maka Nabi menjelaskan, Allah memberikan gambar. Di Quran surat Al-Hijr ayat ke-28, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Ketika Allah berkata kepada malaikat, hai malaikat, aku akan menciptakan satu makhluk bernama bashar, manusia. Di ayat 27-nya, wal jan min qablu, yang jinlah aku ciptakan terlebih dahulu. Kita mencari Bapak dan Ibu, sama atau beda iblis itu dengan setan? Karena tidak mungkin kita memusuhi kalau kita tidak kenal. Maka kenali dulu siapa dia. Ketika Allah mengatakan aku akan menciptakan manusia, kepada malaikat dan jinlah aku ciptakan terlebih dahulu. Maka makhluk Allah kala itu baru 3. Ada malaikat, ada jin, ada manusia. Lah adakah nama iblis? Belum. Lah adakah nama syaitan? Belum.
Lalu muncullah masalahnya di Quran surat kedua ayat ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah lah mulai menyebutkan fungsi manusia sebagai khalifah, muncul masalah di situ. Di mana masalahnya? Di ayat 34-nya, idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Bertemu nama iblis di situ. Tadi makhluk Allah 3, malaikat, jin, manusia. Di Al-Baqarah ayat 34 muncul nama baru, yaitu iblis. Kini pertanyaannya Bapak dan Ibu, siapakah itu iblis? Siapa Bapak dan Ibu? Kami aja pilihan. Iblis itu golongan manusiakah, golongan jinkah, golongan malaikatkah, atau golongan tersendiri? Golongan jin. Kita cek dulu. Idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika kami berkata kepada malaikat, hai malaikat, sujudlah ke Nabi Adam, maka sujudlah mereka malaikat, kecuali yang tak mau sujud namanya iblis. Kalau iblis dikatakan golongan jin, ada tak jin disuruh sujud Bapak dan Ibu? Ada atau tidak? Dalam ayat tadi ada atau tidak? Tak ada. Cuma idz qulna lil malaikatis, cuma malaikat. Jadi iblis bukan golongan jin. Tinggal 3 pilihan. Golongan tersendiri, golongan manusia, golongan malaikat. Tersendiri. Kita cek dulu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada tak Bapak Ibu menemukan satu ayat yang menceritakan bahawa Allah menciptakan satu makhluk lagi bernama iblis? Ada tak Bapak Ibu? Tak bertemu ayatnya. Maka bukan golongan tersendiri. Tinggal 2 pilihan. Golongan malaikat, golongan manusia. Golongan malaikat, golongan manusia Bapak dan Ibu? Golongan manusia. Dikatakan golongan manusia yang tercipta baru Nabi Adam baru. Tinggal satu pilihan, golongan malaikatkah iblis tadi? Dalam ayat lain Allah katakan, la ya'sunallaha ma'amarahum, bahwa malaikat aku ciptakan tidak mungkin bermaksiat kepadaku kecuali Allah. Kalau iblis tadi tidak mau sujud, berartinya bermaksiat. Berarti bukan golongan malaikat. Sianya Bapak dan Ibu. Golongan malaikat tidak mungkin kuciptakan bermaksiat. Golongan tersendiri tak bertemu ayatnya dalam Quran. Golongan manusia baru satu Nabi Adam yang tercipta baru. Golongan jin nan disuruh sujud baru malaikat, tak ada jin. Jadi sianya Bapak dan Ibu? Sianya Bapak dan Ibu? Menyerah sajalah. Nak capek buat tunjukkan langsung. Siapa beliau? Maka siapa iblis itu? Tidak salah Bapak Ibu menjawab iblis itu golongan jin. Ada jawabannya di Quran surat ke-18 ayat ke-50. Kana minal jin, kata Allah. Adalah iblis itu min litab'id dalam istilah Arab, menunjuk kata sebahagian. Adalah jin itu, adalah iblis itu sebahagian dari golongan jin. Tapi kan ayatnya tadi yang menyebutkan idz qulna lil malaikati isjudu, yang sujud ke Nabi Adam kan cuma malaikat, yang jin tak ada tersebut. Maka bagaimana? Inilah pentingnya memahami Al-Quran. Quran itu tidak bisa dipahami cuma dibaca terjemah, dibaca kini ke penjelasan sedikit, keluar hukum, tak bisa. Maka lihat Quran itu dari segi ilmunya. Inilah yang banyak hari ini, banyak orang belajarnya cuma instan. Apa makna belajar instan? Dibacanya ayatnya, diambilnya terjemahannya, dicarinya penjelasan ke Google, besoknya pandai mengeluarkan hukum dari ayat itu sendiri. Tak semudah itu. Lihat berbagai ilmunya.
tinjau dari ilmu bahasanya. Ternyata ketika ditinjau dari ilmu bahasa, tepatnya di ilmu balaghah, zikrul ba'di yadullu ala kulluh. Disebutkan secara teks sebahagian, tapi menunjuk keseluruhan. Secara teks yang tersebutkan cuma malaikat, tapi maknanya keseluruhan dan sujud ke Nabi Adam, yaitu malaikat dan jin. Lah kenal kita yang iblis itu adalah golongan jin. Kini Bapak dan Ibu, ketika namanya iblis, lah mulaikahnya menggoda manusia? Lah mulai enggak Bapak dan Ibu? Namanya iblis, lah mulai endaknya menggoda manusia? Belum. Iblis tu dinamakan iblis karena ingkar nak mau sujud baru. Akhirnya berjanjilahnya ke Allah, ku akan goda manusia sampai hari kiamat, akan ku datangi depan, belakang, kiri dan kanan. Ada di Al-A'raf ayat 16 sampai ke 17. Ketika nyolah mulai menggoda Nabi Adam, maka disifatilah iblis itu dengan syaitana, yang dikenal dengan syaitan. Apa makna syaitan? Yang menjauhkan dari nilai-nilai kebaikan. Kini muncul pertanyaan, kenapa Allah menamakan makhluk itu dengan iblis? Kan banyak nama yang lain wahai Allah. Kenapa engkau berikan namanya dengan iblis? Maka Syekh Al-Fayyumi mengatakan, iblis itu dinamakan dengan iblis karena memiliki dua makna. Pertama, dimaknai dengan al-mashu. Apa itu al-mashu? Sesuatu yang terhapus, hilang, tak berbentuk, tak ada nilainya. Apa yang ingin Allah pesankan? Hai manusia, kata Allah, aku punya satu makhluk bernama iblis. Iblis tu golongan jin. Mereka tu ibadah kepadaku luar biasa. Zikirnya jangan ditanya, beribu-ribu zikirnya. Ibadahnya jangan ditanya, banyak ibadahnya. Tapi zikir yang beribu itu, ibadah yang banyak itu hilang dalam pandanganku karena satu kesalahan yang disebut dengan sombong. Itu pesan Allah. Baakuk namanya iblis. De iblis tu dulu orang tu ibadahnya banyak, tapi ibadah yang banyak itu hilang karena satu kesalahan sombong. Apa pesannya untuk awak? Hai manusia, ibadahmu tidak banyak, salatmu tidak banyak, baca Quranmu tidak banyak, zikirmu tidak banyak, maka jangan sombong. Kalau ada manusia kini ko yang ibadah tidak banyak, sombong lolai, berarti lebih lo pada. Itu bapak jawab, tak mau jawab. Bapak jawab. Itu gambarannya, kan sombong, sifat iblis. Kemudian kenapa iblis itu disebut dengan iblis? Karena makna yang kedua diartikan dengan al-ba'sa, sesuatu yang putus asa. Iblis tu kata Allah, kalau maunya dulu bertaubat kepadaku, ku ampuni. Tapi malah nak maunya bertaubat, malah semakin membanggakan dirinya, malah semakin sombong ia. Maka apa beda iblis dengan manusia? Iblis kini berbuat salah tak mau tobat, yang manusia berbuat salah mesti taubat. Jadi kalau ada manusia berbuat dosa tak mau taubat, berarti manusia sama dengan iblis lah walia. Gambaran. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk itu. Maka makhluk inilah yang membuat kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dibuatnya kita menyimpang, dimunculkan sikap sombong, dimunculkan ria, dimunculkan ujub, dan itulah yang membuat amal itu tidak bernilai di hadapan Allah. Yang paling dasar tadi, ria. Ria itu bahaya Pak dan Ibu. Dan di kecian setan tu ndak punya visi misi yang kuat. Setan tu kuat visi misinya. Ada orang ini, karena akibat dari ria itu kan amalnya dianggap batal. Ada orang belum jadinya beramal, tapi amalnya lah batal. Ada orang sedang beramal, batal. Ada orang setelah beramal baru batal. Ada orang sebelum beramal batal.
Misal lah boleh berangkat umroh. Lah boleh berangkat umroh. Kitalah mendaftar sekeluarga. Lalu ketikalah keberangkat, diundanglah orang sekampung mendoa ke rumah. Mendoanya tidak masalah, rancak. Lalu ketikalah diundang mendoa ke rumah, lah makan orang, lah mendoa orang, kemudian yang keberangkat umroh ko magih kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak dan Ibu. Terima kasihlah hadir di rumah kami dalam rangka mendoa kami sekeluarga keberangkat umroh. Tolong doakan kami selamat perjalanan pulang pergi. Tolong doakan kami mendapatkan umroh yang makbul. Dan mungkin di kampung awak ko, yo kami lo nan baru barangke umroh baru. Nan sakit tadi itu andai diniatkan ria, belum jadinya umroh, batal kepada Allah. Atau menjelang pergi aman, sampai di situ yang bermasalah. Maka rata-rata jemaah Indonesia tu cara menentukannya, menceknya mudah. Jemaah Indonesia itu ketika ibadah umrah, mereka tu banyak pakai tongkat. Tapi tongkatnya bukan ke bawah, ke atas, di ujungnya ada HP. Dari sa'i Bukit Safa ke Marwah, nyoba cojo kalimat inna safa wal marwata. Tapi panganannya di HP juga. Diniatkanlah saat itu untuk memberitahu, nak nampak di orang kampung bahasa awak sedang di Makkah, niatnya seperti itu, maka sedang beribadah, batal kepada Allah. Atau sebelum berangkat umroh aman, sebelum berangkat haji aman, sedang ibadah haji aman, pulang haji yang bermasalah. Apa yang bermasalah selepas haji? Sakit sehati kalau ndak diimbau Pak Haji je Bu Ajah. Kau yang jadi masalah le. Kau yang jadi masalah. Pak Haji, haji itu kan bukan gelar. Haji itu bukan gelar. Kalau disapu orang wak dengan Pak Haji Bu Ajah, alhamdulillah. Tapi kalau ndak dibaso orang haji jo hajahnya, jangan bangih pula. Kalau lah bangi awak, bakai cian le kurang, ambo pulang haji ko. Maka niatnya sombong, niatnya ria, batal amal ibadah hajinya. Inilah penyimpangan yang dibuat oleh syaitan. Maka cara kembalinya cuma satu, yaitu dengan taubat. Jadi taubat. Supaya yang kotor-kotor tu suci. Supaya yang kumuh-kumuh tu bersih. Ketikalah bersih kalbu, ketikalah suci kalbu, itu yang mendekatkan kita dengan zat yang maha suci. Dan tidak ada Bapak dan Ibu, setiap orang-orang dulu melewati perjalanan untuk mendekat kepada Allah kecuali melalui taubat. Sadualah ulama dulu tu, kalau ingin mereka dekat ke Allah pasti lewat taubat. Kami kisahkan satu kisah. Seorang ulama besar kita di Minangkabau, lahir abad ke-18-an, berasal dari Batu Sangka, Kumango tepatnya. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, yang disebutlah beliau dengan Syekh Abdurrahman Kumango, atau yang dikenal dengan Inyak Kumango. Pernah Bapak Ibu dengar? Atau Silik Kumango pernah dengar? Pernah. Silik Kumango tu yang membuat adalah Syekh Abdurrahman Kumango. Seorang ulama besar, lahir abad ke-18-an. Berartilah 200 tahun yang lalu beliau hidup. Ternyata dari kisah beliau yang kami dapatkan langsung dari keturunan beliau, ternyata Syekh Kumango ini sebelum menjadi ulama besar, beliau orang yang sangat jauh dari Allah. Di mana letak jauhnya? Beliau tu punya ilmu hitam, punya ilmu bela diri. Kerja beliau berjudi. Jadi sadualah ilmu hitam beliau punya, sadualah ilmu bela diri beliau punya. Kerja beliau tu cuma berjudi. Akhirnya ketika berjudi di sekitaran Batu Sangka tu tidak ada yang bisa melawan. Menang karena beliau punya ilmu hitam. Andai kalah beliau punya ilmu bela diri. Akhirnya tidak ada yang bisa melawan. Ketika tidak ada yang bisa melawan, berangkatlah beliau pindah ke Padang. Sampai di Padang, dibukalah usaha.
Ketika sedang buka usaha di suatu hari, datanglah orang sedang minta-minta. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Agihlah mu sidakah seketik tuan. Diagih oleh beliau. Tambahlah seketik lai tuan. Tambah je balik. Seketik lai lah tuan. Kuah. Seketik lai lah tuan. Kuah. Tambahlah seketik lai tuan. Kuah. Seketik lai lah tuan. Aku model itu orang minta sedekah kawak bagi kira bapak dan ibu. Lah dia lagi cik minta balik. Apa kecik walai? Marahkah kita? Marah. Maka Syekh Kumango pun juga marah. Apa kecik beliau? Minta setaruh mah. Abih lo harato lay. Dan tanpa bekolay. Itu bahasa beliau. Mendengar kalimat dan tanpa tadi. Maka seketika apa kata orang yang minta-minta itu? Yaitu bananan dan tunggu dari Tuan. Silahkan seminggu ko Tuan tamui guru ilmu hitam Tuan. Tuan tamui ilmu bela diri Tuan. Seminggu le datang ambo kemari balik. Akhirnya berangkat beliau. Dicarinya guru-gurunya. Minta ilmu ko ada je ilmu yang belum diberikan. 1 minggu setelah itu ditunggu oleh beliau pengemis tadi di depan kedai beliau. Sampai siang tak datang-datang. Sampai sore tak datang. Lah malam pun juga tak datang. Ketikalah tengah malam beliau ke istirahat. Akhirnya tiba-tiba datanglah pengemis itu di kaki beliau. Terjadi perkelahian kala itu. Yang hebatnya Syekh Kumango yang punya ilmu hitam dan ilmu bela diri kalah telak di malam itu. Tak melawan. Setiap beliau yang menyerang tak pernah kanai. Tapi setiap pengemis tu yang menyerang dengan pukulannya kanai langsung. Apa kecik Syekh Kumango? Ampun Tuan. Kalau lai buliah Tuan, izinkan aku menjadikan engkau sebagai guruku. Baraja muka Tuan kecik Syekh Kumango tadi. Apa jawaban pengemis tadi? Silahkan. Kalau memang engkau ingin belajar denganku, maka kemanapun aku pergi ikuti. Kamanapun aku berjalan ikuti. Tapi dengan syarat, jangan bertanya-tanya, jangan melawan-lawan, jangan membantah-bantah. Setelah 90 hari beliau berjalan, lah sampai di suatu tempat. Apa kata pengemis tadi? Wahai Kumango, pulanglah engkau dulu ke kampung. Kira-kira ada ndak ilmunya bapak dan ibu? Ada ndak ilmunya kira-kira? Cuma jalan 90 hari saja, ada ndak dapat ilmu kira-kira? Ada. Itu yang disebutkan dengan adab. Inilah yang banyak dilupakan oleh orang. Ketika menuntut ilmu, ada adab yang mesti diperhatikan. Beliau ini cuma berjalan 90 hari, disuruh pulang segitu selah ilmu kini dulu. Pulanglah ke kampung. Adakah ilmunya? Ada. Karena beliau pakai adab. Apa adabnya? Syarat berguru tadi, jangan banyak bertanya, jangan membantah-bantah. Kan itu kecik pengemis tadi. Beliau tidak banyak bertanya, beliau tidak membantah. Kemanapun pengemis tadi berjalan, beliau ikuti. Maka ada adab sebelum ilmu. Dengan adab itulah ilmu didapatkan. Kalau kini kan adab tu yang kurang. Adab tu yang kurang. Kami lihat di pondok pesantren, dulu orang kalau lewat buyanya di depan tu, bakaja anak muridnya untuk bersalam dengan buya tadi. Tak mungkin anak muridnya berjalan mendahului buyanya. Model itu adabnya. Kalau sekarang di pondok pesantren, tak model itu lagi. Lewat ustadznya di depan tu, disoraknya saya dari jauh. Oh ustadz, kamu ustadz itu kecilnya. Kan tak ada adabnya. Sehingga hilanglah keberkahan dari ilmu itu. Makanya adab itu penting. Belajar adablah dari Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Belajar adablah ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Itu pelajaran adab kepada kita. Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di mana letak salahnya kata Nabi Muhammad? Nabi Musa ni baru mulai belajar, lah pandai menilai-nilai guru. Itu yang banyak masalah. Jo siawak mengaji beko, jo ustaz tu. Atau kadang ketika lah mengaji, banyak pula pantangnya.
Tu rato-rato Bapak dan Ibu kalau di Bukit Tinggi itu yang jadi masalah. Ketika lah ada acara majelis taklim gabungan, lah kumpul majelis taklim gabungan, ustadznya lah ceramah di depan, yang ibu-ibunya sibuk cuma memperhatikan baju orang saja. Baalo bantu ragi bajunya ndak rancak ya. Mana rancak baju pada bajunya. Sibuk memikirkan, hilang adab dalam menuntut ilmu, maka hilang keberkahan ilmu. Karena kami punya nenek di rumah usia 86 tahun. Belajar beliau langsung ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, inyak canduang kata orang. Langsung beliau belajar ke Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Lah 86 usia beliau, tapi ditanya jo kaji-kaji dahulu, laijo nantakana oleh beliau. Dia awak kini belajar di kamilah khususnya Bapak dan Ibu, tamat pondok pesantren 2014. Baru 7 tahun sampai sekarang, tapi lah banyak ilmu tu yang lupa. Apa yang kurang? Bukan ilmunya yang kurang, tapi adabnya yang kurang. Itu yang adab. Karena ulama dulu pakai adab. Cari Imam An-Nawawi, sebelum beliau mengarang akan kitab-kitab hadis, ada kitab Riyadhus Salihin, ada kitab Arba'in An-Nawawiyah, ada Syarah Sahih Muslim. Kitab pertama yang dikarang oleh Imam Nawawi adalah kitab At-Tibyan, adab dalam mempelajari Al-Quran. Lihat pula Imam Al-Bukhari, bagaimana Imam Al-Bukhari sebelum beliau mengarang kitab-kitab hadis, kitab pertama yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari adalah kitab adab yang disebut dengan Adabul Mufrad namanya. Begitu juga Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sepanjang hidupnya mengarang kitab 16 kitab, tapi kitab pertama yang dikarang oleh beliau adalah Adabul Alim wal Muta'allim, adab penuntut ilmu dan pengajar ilmu. Ternyata adab itu penting. Dan Syekh Kumango tadi walaupun cuma berjalan 90 hari, adakah ilmunya? Ada, karena beliau pakai adab. Apa pesan pengemis tadi? Wahai Nyak Kumango, kalau memang engkau ingin menambah ilmumu, silahkan temui aku di Mekah 2 tahun lagi. Yang sekarang pulang kau ke kampung, engkau buang ilmu hitammu, engkau buanglah segala ilmu harta haram hasil bajudimu, dan bertaubatlah engkau ke Allah dulu. Itu pesan pengemis. Ternyata beliau sebelum jadi ulama, memang syarat pertamanya adalah taubat. Akhirnya pulang beliau, dibuang ilmu hitamnya, dibuang harta-harta hasil berjudinya, bertaubat beliau. Setelah bertaubat, minta izin ke ibundanya untuk pergi ke Mekah, diizinkan oleh ibundanya. Berjalan kaki beliau dari Batu Sangka ke Mekah selama 2 tahun perjalanan. Kalau tidak salah entah di Aceh entah di Medan ada peninggalan beliau. Akhirnya beliau belajarlah dengan pengemis tadi. Wallahu a'lam, kita tidak tahu siapa pengemis tadi, tapi beliau belajar di Mekah. Lah sudah beliau belajar di Mekah, pulang beliau ke kampung beliau di Kumango Batu Sangka, dibuatlah surau di situ. Di surau itulah sampai orang mengaji dulu. Inilah yang dibuat beliau. Dari situlah munculnya nanti istilah Silek Kumango. Apa itu Silek Kumango? Kau bagi contoh saja Bapak dan Ibu. Orang dulu tu di surau beliau tu tempat mengaji, tempat berzikir. Orang dulu tu kalau berzikirnya kan lama. Duduknya seperti duduk tahiyat akhir. Kalau orang dulu tu duduknya seperti duduk tahiyat akhir, mau berjam-jam zikirnya. Ketika duduknya seperti tahiyat akhir berjam-jam, sakit tak kaki Bapak dan Ibu? Sakit. Maka ketika kaki itulah mulai sakit, lah agak mati darah istilah dia awak, keluarlah orang dari surau, pai orang kalaman, basiliklah orang di laman. Lah lancar peredaran darah, masuk orang ke surau, disambung kini zikirnya balik. Sehingga beliau mengatakan, nan Silek Kumango itu lahirnya mencari kawan, batinnya mencari Tuhan. Tu nan Silek Kumango. Nan lahir kawan dicari, nan batin adalah Tuhan.
Tunan silik kumango. Jadi kalau ada orang mengaku silik kumango, tapi zikirnya tak ada, salatnya juga yang sunnah-sunnah jarang, kemudian ke masjidnya jarang, puasa sunnahnya jarang, itu alun silik lah, itu langkah nan dapik baru. Dan anehnya kini itu pula, ciek dua langkah nan dapik, sakampuang orang kadiagonya bertinju. Itu yang jadi masalah gini. Itulah silik dulu. Silik dulu tu orang di surau. Makanya surau tu tempat sentral. Di surau tempat orang beribadah, lapih dari itu basilik orang di halaman surau kala itu. Dari kisah Nyak Kumango tadi, ternyata beliau sebelum jadi ulama besar adalah lewat taubat. Jadi taubat dulu. Tak bisa tak pakai taubat. Jadi mesti taubat. Inilah yang disebutkan oleh Nabi, mesti engkau bertaubat. Wa qala Zunnun al-Misri, berkata Imam Zunnun al-Misri, al-istighfaru min ghairi iqla'in taubatul kadhibin. Orang-orang yang senantiasa beristighfar tetapi tidak melepaskan dirinya dari dosa, taubatul kadzibin, itulah orang taubat yang pendusta, kecek beliau. Wasu'ila al-Bushanji anit taubah, ditanya Imam al-Bushanji terkait dengan taubat. Apa itu taubat wahai Imam? Menjawablah Imam al-Bushanji, yang taubat itu ketika engkau mengingat dosamu di masa lalu, tidak ada kenikmatan mengingatnya. Tunan taubat. Rato-rato kanai wak salahnya Pak dan Ibu. Kalau ada acara, ketemu kita sama kawan-kawan sama di sekolah dulu. Alumni ketemu, bertamu je kawan. Ketika bertamu je kawan tu berceritalah je kawan. Lai takana dulu wak mamaliang kaliki hurang. Oh yo lai. Ketika mencerituan mamaliang kaliki hurang tu galak wak atau menangis wak Bapak dan Ibu? Galak atau menangis? Rato-rato galak. Artinya kecek beliau, selagi engkau masih nikmat mengingat dosamu di masa lalu, engkau belum bertaubat namanya. Karena maliang kalikih itu kan dosa. Harusnya dosa itu bukan untuk ditertawakan, dosa itu untuk ditangisi, kecek beliau. Selagi engkau masih tertawa mengingat dosamu di masa lalu, engkau belum bertaubat. Itu kata Imam al-Bushanji. Dan bahagian dari taubat itu, kata beliau, apa bahagian taubat? Bukan cuma meminta ampun kepada Allah, tapi juga meminta reda ke manusia. Itu yang banyak kita lupakan. Ke Allah memang kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ada satu yang kita lupakan, meminta reda ke manusia. Mungkin pernah mulut kita menyakiti orang. Mungkin ada punya orang yang kita ambil tapi belum dikembalikan. Mungkin ada sesuatu punya orang yang kita pinjam tapi belum dikembalikan. Kalau memang kitalah bertaubat, maka kembalikan punya orang tadi. Kembalikan punya orang tadi. Kalau ada hutang yang belum terbayarkan, maka bayarlah hutang tadi. Kalau ada mulut ni pernah menyakiti orang, maka minta maaflah ke orang tadi. Itu yang disebut dengan taubat, kecek beliau. Itu yang taubat. Kini kan muncul pertanyaan. Apa muncul pertanyaan? Kami dulu ya pernah punya anak buah, tapi gajinya tak terbayarkan. Dulu di Jawa, kini awaklah di Siko. Jadi bagaimana cara membayar gaji anak buah awak tu lain, sementara awak tak pernah bertamu dengan orang tadi. Maka kata para ulama, kalau memang orang tadi tidak lagi ditemukan, atau orang tadilah meninggal dunia, tidak ada keluarganya yang lain, sedekahkan uangmu, niatkan untuk orang tadi. Begitu cara mengganti dari yang pernah engkau lakukan. Itu yang taubat, kecek beliau. Makanya inilah hakikat daripada taubat itu. Kalau kita melihat orang-orang dulu merenungi akan dosanya, ada seorang ulama, beliau sedang berdiri di luar rumah dalam keadaan hari yang sangat dingin, tapi berkeringat kening beliau. Berkeringat. Bertanyalah orang ke beliau, wahai imam, iya, kenapa engkau berkeringat keningmu?
Padahal hari hujan, hari dingin, tapi engkau berkeringat. Menjawablah ulama tadi, karena di ujung situ aku pernah berbuat dosa kepada Allah. Apa dosamu kepada Allah? Aku pernah mengambil segenggam tanah, tapi aku tidak minta izin ke orang yang punya, kata beliau. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, cuma segenggam tanah yang diambilnya, lupa minta izin, menggigil badannya, berkeringat badannya mengingat dosa yang dilakukan. Apalagi dosa kita yang luar biasa. Apalagi dosa kita yang banyak selama ini. Dosa-dosa kita yang sering kita lakukan. Maka banyak-banyaklah bertaubat, istighfar, kata Allah. Makanya kata guru kami, Abuya Haji Fahrudin Said, beliau mengatakan, kalau bisa Bapak dan Ibu, tunaikanlah salat sunnah taubat tu setiap malam. Karena salat sunat taubat tu tidak menunggu dosa besar dulu baru salat sunat taubat. Tunaikan tiap malam. Boleh menjelang tidur silahkan. Atau kalau lagi bangun sepertiga malam, boleh tahajud dulu, boleh salat sunat taubat dulu, silahkan. Setelah ditunaikan salat sunat taubat 2 rakaat, duduk, kecek beliau. Mangawak duduk tu buya? Cuba kana dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecek beliau. Yang pikiran mungkin pernah memikirkan yang tidak-tidak, yang mata melihat kepada yang tidak, mulut suka menceritakan aib orang, hati sering lalai dari mengingat Allah, dan tangan suka menzalimi orang, yang kaki malah datang salat berjamaah. Kana dosa tu semuanya. Ketika dosa itulah diingat, muncul penyesalan. Lah terasa muncul penyesalan, baru iringi dengan kalimat astaghfirullah. Iringi astaghfirullah. Karena kalimat astaghfirullah itu dibagi 3. Ista, ghafara, Allah. Apa arti ista? Permohonan. Apa yang dimohonkan? Ghafara, ampunan. Kasih awak memohon ke Allah, digabung kalimatnya menjadi astaghfirullah. Sehingga Nabi mengatakan, banyak orang yang beristighfar tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Kenapa wahai Nabi? Karena istighfarnya baru di lidah tanpa ada permohonan untuk diampuni dosanya, kecik Nabi. Itu yang dilatih. Maka tidak ada obat terbaik, tidak ada obat terbaik mendekat kepada Allah itu kecuali dengan istighfar, kecuali dengan zikir. Maka banyak-banyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita menyadari Bapak dan Ibu, bagaimana ibadah salat kita yang sampai hari ini belum juga khusyuk? Kita salat gini kah, tapi salat itu tidak pernah merasakan nikmatnya. Kita baca Quran tak nikmat, kita puasa tak nikmat. Apa sebab? Karena hati ini masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini masih diselimuti oleh kotoran dosa, maka bersihkan hati itu dengan istighfar. Inna likulli syai'in siqala fa inna siqalatal qalbi dzikrullah. Setiap penyakit ada obat. Obat hati diobei dengan zikir, kata Rasulullah. Jadi itu yang perbanyak, zikir, 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 zikir. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Ala bi zikrillahi tatmainal qulub, kata Allah. Ketika engkaulah menyebut namaku, boleh dalam bentuk pujian, boleh dalam bentuk istighfar, boleh dalam bentuk apapun, sepanjang engkau berzikir, itulah ketenangan yang kau dapatkan, kata Allah. Sehingga itu yang diminta oleh Ali bin Abi Talib. Apa kecik Ali ke Rasulullah? Hai Nabi, iya, ajarkan aku satu amalan, yang amalan ini bisa mendekatkanku kepada Allah, dan amalan ini cepat dan amalan ini ringan, kata beliau. Maka apa jawab Nabi? Dawamkan, biasakan olehmu untuk berzikir kepada Allah. Maka Ali menjawab, kalau zikir ambolah sering lakukan ya Nabi. Tiap hari yang boleh lakukan, tiap hari yang boleh kerjakan.
ambo minta yang dahsyat. Nabi mengatakan, ghammid ainak, pejamkan matamu. Sesudah engkau pejamkan matamu, maka iringi dengan ucapan la ilaha illallah. Dibaca kalimat itu. Kalau cuma membacalah sering wahai Nabi, maka tunjukkan tekniknya. Ditunjukkan oleh Nabi teknik dalam membaca zikirnya. Maka sakinglah taunya beliau dengan tekniknya, nikmat zikir itu terasa, nikmat istighfar itu terasa, sehingga terbawalah di dalam salat kenikmatannya, sampai-sampai melekat anak panah 19 buah di punggung beliau, tidak terasa oleh beliau. Itu saking nikmatnya zikir. Kenapa nikmat zikir itu? Karena mereka sedang bertemu dengan Rabbnya. Karena mereka sedang membayangkan saat pertemuan dengan Allah dahulu. Yang kita sampai hari ini kan itu. Zikir kita masih di lidah, sehingga hati kita tidak bersih. Maka bersihkan dengan istighfar. Minta ke Allah. Kok kami gambarkan Bapak dan Ibu, kalaulah sampai hari ini tidak juga minta ampun ke Allah, laika mungkin selamat kita saat pulang kepada Allah. Awak hidup kini kan dipinjamkan 7 sifat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat, kuasa, iradat, kehendak, ilmu, hayat, kehidupan, sama, pendengaran, basar, penglihatan, kalam, bicara. Ketika orang sakaratul maut, maka 5 sifat itu diambil oleh Allah. Apa saja yang diambil? Kudrat, kuasa hilang, iradat, kehendak tak ada, sama, pendengaran lah agak mulai pekak, basar, mata lah mulai kabur, kalam, berbicara tidak sanggup lagi. Itu orang sakaratul maut. Karena yang punya sifat itu Allah. Tinggal 2, ilmu dan hayat kehidupan. Ilmu apa yang bermanfaat di kala itu? Ilmu dalam mendekatkan diri kepada Allah adalah hati yang selalu berzikir kepada Allah. Inilah pesan Nabi, lakinu mautakum, talkinkan orang yang akan mati. Talkinkan itu bukan cuma untuk orang yang sakaratul maut, tapi yang awak kan pasti mati Bapak dan Ibu. Awak kan kemati. Maka makna hadis Nabi, engkau yang akan mati, biasakan berzikir kepada Allah. Kalau engkaulah biasa berzikir, hatimulah bersih dengan istighfar, dan engkau isi dengan nama Allah di hatimu tadi, ketika engkau wafat, walaupun 5 sifatlah hilang, maka hati itu nan mendorong ke lidah, sehingga saat wafat keluarlah kalimat la ilaha illallah. Itu yang dicari. Tapi kalau hati ini dibiarkan kotor, istighfarnya jarang, zikirnya juga jarang, minta ampunnya juga jarang, pakai mik masjid pun orang membisiakkan ke telinga kita, tidak akan pernah berkata mulut ni saat akan wafat. Tidak akan pernah, karena telinga manusia lah mulai pekak, matanya lah mulai kabur, kalamnya tidak bisa berbicara, tapi tinggal ilmu dan hayat kala itu. Maka banyak-banyak zikir, banyak-banyak. Kenapa kita sibuk memikirkan urusan orang? Karena hati kita sering lupa kepada Allah. Kalau hatilah ingat kepada Allah, hati itulah selalu zikir ke Allah, hati itulah selalu istighfar kepada Allah, maka tidak akan pernah orang punya niat lain selain memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini Bapak dan Ibu, teringat tidak oleh Bapak dan Ibu, kalau kita pernah bertemu dengan Allah? Tekanan tak Bapak dan Ibu? Awak bertemu dengan Allah tekanan tak? Lupa? Tak tekanan mana Bapak dan Ibu? Saketik pun tak tekanan? Pernahkah? Pernah. Ketika ruh kita sedang memasang perjanjian dengan Allah, alastu birabbikum, maukah engkau menjadikan aku sebagai Tuhan kecuali Allah? Qalu, semua ruh manusia menjawab, bala syahidana, kami bersaksi menjadikan engkau sebagai Tuhan.
Artinya sebelum ruh-ruh itu ditiupkan ke jasad kita hari ini, ruh itulah pernah memandang ke Allah dalam memasang janji dengan Allah. Tapi kenapa pertemuan itu tidak teringat? Karena memori pertemuan itu sedang tersimpan di dalam sir namanya. Apa itu sir? Bahagian paling dalam dari hati manusia. Ko hati disebut dengan qalbu. Di dalam qalbu ada inti dan disebut dengan fuad. Di dalam fuad adonan paling dalam dan rahasia, itu yang disebut dengan sir namanya. Maka inilah dalilnya di Quran surat Yasin, Allahu ya'lamu sirrahum, Allah yang mengetahui yang sir, yang rahasia di dalam hatimu. Kenapa pertemuan dengan Allah tu tidak ingat? Karena jangankan sir tu yang hidup, kalbu yang di luar sebar masalah je baru. Makanya tidak ada cara terbaik membersihkan kalbu nan di dalam itu kecuali istighfar. Kalaulah dibersihkan kalbu yang di dalam, mulai masuk cahaya ke kalbu, maka sampai menembuslah ke sirnya. Maka saat lidahnya menyebut nama Allah, akalnya memaknai, kalbunya merenungi, ruhnya merasakan, menangis orang tak kalau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terjadi. Kini nama Allah disebut, biasa saja hati kita. Kita salat berjamaah, imam baca ayat, kita dengar biasa saja. Kita baca Al-Fatihah biasa saja. Kita baca ayat pendek biasa saja. Kenapa bacaan salat itu masih biasa dan tak ada getaran? Karena hati kita sedang kotor kala ini. Itu saja sebabnya. Kalau tidak diobati, silahkan kepada Allah. Fi qulubihim maradun. Di hati manusia tu ada penyakit. Kalau engkau biarkan, fazadahumullahu marada. Bertambah-tambahlah penyakitnya kepada Allah. Maka obat hati itu adalah istighfar. Banyak tobat dulu, tobat dulu, tobat dulu, tobat. Istighfar, istighfar. Bersihkan hati tadi. Karena Nabi mengatakan, satu dosa yang diperbuat, muncul titik hitam di dalam hati. Titik hitam tu nan menutup diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan, bersihkan, maka akan terasa nikmat ibadah kita kepada Allah. Maka kita menyadari Bapak dan Ibu, kami pun juga sadar, sampai akhir 2021 ini belum ada salat kita yang begitu nikmat. Belum ada salat kita yang begitu khusyuk, belum pernah. Cuba bayangkan, sedang bercakap-cakap kita dengan Allah, tapi sempat pikiran kau memikirkan yang lain dari Allah. Sedang kita membaca Quran, tapi sehalaman membaca Quran, lah panik wak membaca Quran. Padahal Quran itu surat cinta dari Allah. Kalau kita dapat surat cinta dari orang, orang tu juga kita sukoi, pasti senang kita membaca suratnya. Tapi kalau kita dapat surat cinta dari seseorang yang orang tu kita tidak suka, maka tidak senang kita membacanya. Kenapa Quran itu tidak senang kita baca? Karena cinta ke Allah tu belum muncul akibat hati sedang kotor kala itu. Bukankah Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, idza wajilat qulubuhum, ketika dibacakan ayat Allah maka bergetarlah hatinya, kata Allah. Kenapa saat ini Al-Fatihah kita baca tidak ada getaran? Kenapa ayat Allah kita dengar tidak ada getaran? Itu masalah hati je masalahnya. Maka jalan pertama, jenjang pertama mendekat kepada Allah itu adalah dengan taubat. Maka banyak-banyaklah taubat Bapak dan Ibu. Tunaikan salat sunnah taubat tiap malam, iringi dengan istighfar. Kok 100 kali buat silahkan, berapapun jumlahnya silahkan. Maka inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkaulah bertobat, lah mulai bersih hatimu tadi, maka hati yang bersih itulah yang akan bisa mendekat kepada Allah yang maha bersih. Hati nan suci itulah yang akan bisa memandang kepada Allah yang maha suci tadi. Maka kenapa sampai hari ini kita masih jauh rasanya dari Allah? Karena hati kita masih bermasalah. Maka kunci ada di hati. Kalaulah baik yang di hati itu kecil Nabi, baik keluarnya. Tapi kalau masih bermasalah yang di dalamnya, maka masalahlah keluarnya. Sehingga
Kalau yang di dalamlah salah, maka niat hidup di atas dunia ku banyak yang bermasalah. Kan Allah menyebutkan, buka Quran surat 57 ayat ke-20. I'lamu, i'lam, ketahuilah. Nanti ada dalam istilah Arab tu Bapak dan Ibu, ada i'lam, ada i'lan. Kalau i'lam ketahuilah, i'lan ketahuilah juga. Tapi apa beda i'lan dengan i'lam? Kalau i'lan itu berita yang boleh kita lihat, boleh tidak, boleh kita perhatikan, boleh tidak. Itu i'lan dalam bahasa Arab. Sehingga diseraplah dari bahasa Arab tu menjadi bahasa Indonesia, disebutlah dengan iklan namanya. Akan iklan tu boleh dilihat, boleh tidak, boleh dicaliak, boleh tidak. Itu i'lan dalam bahasa Arab. Tapi kalau i'lam artinya berita tu mesti engkau ketahui. Apa itu ya Allah? Banyak hambaku karena hatinya bermasalah, akhirnya niatnya hidup di atas dunia menyimpang dari apa yang aku perintahkan. Apa bentuknya ya Allah? Pertama kata Allah, bahwa banyak dari hambaku itu hidupnya di atas dunia laibun, cuma sibuk bermain-main saja. Main kian kemari, ratusan kilo tertempuh, puluhan kilo terjajahi, tapi yang masjid semeter 2 meter tidak pernah terjajahi. Allah berikan mobil yang dengan mobil itu bisa mengantarkan pergi bermain, tapi yang mobil itu tidak bisa mengantarkan ke rumah Allah. Walahun kata Allah, banyak hambaku di atas dunia ini yang hidupnya cuma sebatas senda gurau saja. Apa makna senda gurau? Gara-gara sesuatu yang bersifat duniawi, ia mampu tinggalkan ibadahnya. Tu kemarin Rabu Patang, dek gara-gara final Indonesia Thailand, dak ke Sarawak dan sekali Patang. Tu orang dak di Sikomo dak tahu apa ni. Tapi banyak Patang tu made itu. Kami ada kajian hari Rabu tu. Biasa kajian hari Rabu tu ramai. Tapi Rabu kemarin tu langang. Bakok langang. Karena banyak orang sedang nonton Indonesia lawan Thailand. Sudah ke masjid tak jadi, Indonesianya kalah pula 4-0. Itu yang jadi masalah. Sudah itu yang jadi masalah. Banyak senda gurau kata Allah. Wazinatun, banyak orang hidup di atas dunia tu gaya-gayaan. Apa yang membuat kita pusing? Karena gaya kita terlalu tinggi. Orang punya mobil karenanya mampu, kita belum mampu, dipaksakan beli mobil. Memang naiknya kita bangga, tapi paniang memikirkan ba'a cara membayarnya tiap bulan. Wa tafakhurun bainakum, dan yang keempat kata Allah, banyak hambaku di atas dunia hidupnya bangga-banggaan. Bangga kerja di sini, bangga kuliah di sini, bangga sekolah di sini, bangga punya menantu ini, bangga punya mertua ini. Ndak usah bangga. Kalau Allah yang mengangkat derajatmu, maka orang pasti akan memuliakanmu. Yang penting ibadah dengan baik, hidup dengan baik, berdoa dengan sempurna, bekerja dengan baik, biarkan Allah dan mengangkat derajatmu. Tak usah kau bangga-banggakan dirimu. Wa takasurun fil amwal, banyak orang hidup di atas dunia hanya sebatas menumpuk-numpuk harta. Malih sedekah, malih infak, malih untuk segala hal. Memang ujian terberat manusia itu kan jo harta Pak dan Ibu. Orang kalau ingin dakik ya Allah mesti diuji. Ujian terberat manusia hari ini harta. Kau sebagai penutup saja Pak dan Ibu, di mana letaknya ujian harta itu paling berat? Kami dulu pernah sekitaran 7 tahun yang lalu lah, 8 tahun yang lalu lah, ketika usia masih 17 tahun. Lalu waktu itu kami punya guru, almarhum Abu Ya Haji Awis Karni Husin. Beliau suruhlah kami mengaji. Beliau punya halakah, punya pengajian. Jadi jemaah beliau ramai, 80 orang sampai 100 orangan di satu tempat dulu. Akhirnya beliau sebelum beliau kajian, beliau ada yang beliau buat. Akhirnya beliau suruhlah hamba mengisi. Alfi, isilah sebentar belah jadi buya. Mengajilah gitu. Setelah mengaji, berdirilah nenek-nenek seorang. Ditanya oleh nenek tu, berapa usia cucu nenek kini? 7 tahun nek. Oh ketek baru ya. Yo. Tagaklah nenek tu, diletakkannya dia nenek tu uang 5.000 rupiah.
Kemudian karena nenek tu meletakkan uang Rp5.000, tagaklah orang yang hadir kala itu. Ada yang magih Rp5.000, ada yang magih Rp10.000, ada yang magih Rp20.000. Terkumpullah uang kala itu kurang lebih 800 ribuan. Senang hati. Awak sedang sekolah ingin belanja banyak, dapat pitih 800 ribu. Tapi di satu sisi hati mengecek, kan cuma menggantikan Buya. Sagan pulak mambiak pitih tadi. Akhirnya pas Buya datang, wa ambil uang 800 ribu tadi, diserahkan ke Buya. Buya, kau pitih untuk Buya. Ambillah untuk Alfi, tidak untuk Buya sajalah. Kau untuk surau jadi, kau untuk sekolah jadi, kau untuk Buya pun juga jadi. Silahkan. Ya bana, Buya terima, jadi Buya. Terima kasih kecik beliau, jadi Buya. Pulang bila Buya, jadi. Langkah pertama keluar dari surau tu, menyasa magian pitih dan 800 ribu tadi. Menyasa awak. Akhirnya berjanji di muka pintu tu bapak dan ibu. Apa janji awak? Andai besok tu disuruh Buya mengaji balik, sidakah orang ndak kadiagihan ke Buya pitih tu lagi. Akhirnya bertunggu, dapat jatah. Buya suruh menggantikan. Lah sabar awak lah tak pasang janji. Kalau orang bersedekah ndak kadiagihan ke Buya lagi. Lah mengaji awak apa nan salah? Orang bersedekah ndak do ketika itu lagi. Itu pula yang jadi masalah. Akan ujian harta tu paling berat. Maka wataka surun fil amwal. 5 model inilah niat hidup manusia salah. Kenapa niat hidupnya salah? Karena hatinya sedang bermasalah. Tidak ada obat terbaik kecuali hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya tahun esok lebih baik, maka banyak-banyaklah bertaubat dari kini, supaya hari esok lebih baik daripada hari yang sekarang. Inilah pesan-pesan para ulama, pesan Allah, pesan Nabi, pesan para ulama, hakikat daripada taubat itu yang dikutip oleh Imam Al-Qusairi di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Artinya secara umum, taubat itu kembali balik ke jalan lurus yang Allah perintahkan. Itu yang hakikat taubat. Itulah Bapak dan Ibu terkait jalan pertama, jenjang pertama untuk mendekat kepada Allah yang disebut dengan taubat. Kalau tidak salah ada sekitar 50 jenjang. Yang pertama taubat, lah mulai bersih hati itu nanti mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu bersungguh-sungguh melawan nafsu tu lagi. Ketika hati itulah mulai bersih, jangan biarkannya kotor kembali. Itu mujahadah namanya. Ketika hati itulah suci, jangan biarkannya kotor. Itu mujahadah. Bagaimana cara mujahadah? Bangun pondasinya 3. Kalau ingin engkau nafsumu tidak memperbudakmu, maka 3 pondasinya. Pertama kata Imam Sahal bin Abdullah, jangan engkau makan kecuali sangat lapar, jangan tidur kecuali sangat mengantuk, jangan berbicara kecuali sangat dibutuhkan. Itu syaratnya. Apa maknanya? Sedikit bicara, sedikit tidur, sedikit makan. Kalau kebalikan, sedikit-sedikit bicara, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, maka itu nan memperbudak diri kita. Tapi kalau orang sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara, maka nafsunya akan terkendali. Itu mujahadah. Setelah orang taubatlah bersih hatinya, mujahadah lawan nafsu tu, jangan sampai kotor hati wak balik. Katikolah dilawan, muncul takwa kala itu. Apa itu takwa? Lah mampu wak menjaga diri wak dari dosa. Katikolah berhasil takwa kita, taruh ke tingkat selanjutnya, disebut dengan warak namanya. Apa itu warak? Mampu menjaga diri dari yang syubhat. Lah mampu kita jaga diri dari yang syubhat, taruh katihnya, disebut dengan zuhud namanya. Apa itu zuhud? Mampu menjaga diri dari perkara halal tapi tidak penting. Itulah jenjang-jenjangnya, sampai 50 jenjang, barulah di ujungnya ma'rifatullah, engkau kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jenjang dasarnya adalah bertaubat kepada Allah. Maka banyak-banyaklah taubat Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita insyaAllah. Sebelum ditutup, ada yang ditanya Bapak dan Ibu? Silahkan. Pas. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.